dengar tentang Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita sebut PKI. Nah, PKI ini menjadi salah satu partai yang cukup fenomenal akan sejarahnya di Indonesia loh. Jadi, di video kali ini aku akan menceritakan bagaimana sih awal berdirinya PKI ini. Yuk tonton videonya sampai habis. Kemunculan PKI sebagai Partai Komunis di Indonesia tidak terlepas dari lahirnya Indonesia Democratic Foundation atau ISDP, yang merupakan akar dari lahirnya Partai Komunis. ISDP didirikan oleh HDPM Snifflit bersama sekelompok kaum sosial lainnya seperti J.I. Brewster, H.W. Dekker, dan P. Bersma yang dikumpulkan olehnya pada tanggal 9 Mei 1914. Snifflit yang merupakan pemangkasa utama ISDP merupakan seorang pemimpin buruh dari Belanda yang datang ke Indonesia yang bergabung dalam Partai Buruh Sosial Demokrat. Setelah Snifflit meninggalkan partai dan negerinya, ia menjadi anggota staf redaksi pada surat kabar Surbaja Handelsblatt di Indonesia. Tidak lama berada di sana, Snifflit kemudian pindah dan menjadi sekretaris pada Semarang Handelsvereniging. Kepindahan Snifflit ke Semarang sangatlah menguntungkan karena Semarang merupakan pusat serikat buruh tertua di Indonesia, yaitu Vereniging Vansburg and Trustwork Personnel atau VSTP. Snifflit berhasil membawa VSTP ke arah yang lebih radikal, hingga kemudian ia mendirikan ISDP. Namun, dalam perkembangannya, Snifflit merasa ISDP kurang dalam berkembang dan mengakar di masyarakat. Snifflit kemudian berpikir bahwa salah satu cara mengatasinya adalah dengan bergabung dengan gerakan-gerakan besar yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah Sarekat Islam atau SI. Sebelum memilih bergabung dengan SI, ISDP pernah beraliansi dengan Insulinde, namun pada akhirnya bubar karena tidak dapat mencapai tujuannya. Untuk dapat mencapai tujuannya di SI, Snifflit menggunakan sebuah cara yang dikenal dengan blok dalam. Cara ini adalah dengan menjadikan anggota ISDP sebagai anggota SI, begitu juga sebaliknya. Cara ini berhasil sehingga dalam waktu 1 tahun mampu memiliki pengaruh kuat di Sarekat Islam atau SI. Keberhasilan ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya Sentra Serikat Islam atau CSI yang merupakan badan koordinasi pusat pada masa itu masih sangat lemah kekuasaannya. Kemudian, orang-orang masih dapat bergabung ke dalam lebih dari satu partai karena kondisi kepartaian pada masa itu yang pada mulanya organisasi-organisasi itu didirikan sebagai pendukung berbagai kepentingan sosial, budaya, serta ekonomi dan bukan sebagai partai politik. Snifflit berhasil mengambil alih beberapa pemimpin muda SI. Salah satu yang terpenting adalah Semaun dan Darsono yang merupakan anggota SI Surabaya. Semaun kemudian pindah ke Semarang sehingga SI Semarang semakin mendapat pengaruh besar dari ISDP. Karena pengaruh ISDP ini, SI sangat berorientasi Marxistis sehingga SI justru menjadi lawan CSI yang diketuai oleh Hos Cokroaminoto. Ternyata perpecahan SI dengan CSI juga membuat ISDP harus memutuskan pengaruhnya di SI karena SI yang merasa ISDP terlalu campur tangan dalam urusannya dengan CSI. Maka, SI memutuskan untuk menghentikan hubungan dengan ISDP. Sementara itu, ISDP juga sempat mengalami perpecahan karena kediktatoran pemimpinnya, sehingga golongan moderat mengundurkan diri. ISDP mulai mengencarkan aksinya setelah mendengar kabar tentang kemenangan kaum Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. ISDP mengarahkan serdadu serta pelaut Belanda untuk mendukung aksi mereka pada akhir tahun 1917 sehingga mereka berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 orang. Kaum Merah mengorganisasi demonstrasi dan Darsono melalui surat kabar, penyeruan pemberontakan dan pengibaran bendera merah putih. Sementara itu, partai-partai lain yang moderat mendesak pemerintahan kolonial untuk membentuk parlemen pilihan rakyat dengan menggantikan Volksraad. Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum kemudian mengambil tindakan keras dengan menghukum anggota angkatan perang yang menimbulkan kekacauan dan memutasikan pegawai negeri yang terlibat. Setelah itulah kemudian ISDP mengalami depresi dan masa pertumbuhan pertama ISDP berhenti pada tahun 1918. Pada tahun 1919, ISDP mulai dikuasai aktivis-aktivis bangsa Indonesia karena tindakan keras pemerintah yang mengakibatkan banyak anggota golongan Eropa yang diusir dan dipenjarakan. Darsono diangkat menjadi pimpinan Sentral Sarekat Islam dan Semaun menjadi komisaris di wilayah Jawa Tengah. Mereka adalah anggota SI Cabang Semarang, sehingga dengan adanya taktik blok dalam yang dilakukan ISDP, hal ini tentu sangat menguntungkan.
Pemerintah Belanda mulai mencoba mengalihkan kegiatan politik ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga Syarikat Islam pun diubah menjadi organisasi buruh. Ini semakin membawa kemajuan bagi ASDV karena ASDV dapat lebih mengorganisasi kaum buruh. Pada tahun 1918, Social Democratic Party atau CPN berubah menjadi Partai Komunis Belanda, sehingga beberapa anggota bangsa Eropa ASDV juga mengusulkan perubahan. Pada Kongres ASDV yang ke-7, hal itu pun dibicarakan, sehingga ASDV berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Bars menyatakan bahwa organisasi tersebut harus berbeda dengan kaum sosialis dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan partai lain yang menjurus Komintern. Hal itu mewakili golongan-golongan yang ternyata menentang paham komunis ASDV, karena walaupun ASDV memiliki simpati terhadap revolusi Bolshevik, namun paham komunis tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Karena adanya perbedaan pandangan tersebut, akhirnya diadakan pemungutan suara. Hasilnya ternyata perubahan itu hanya ditentang oleh cabang Surabaya, Bandung, dan Ternate. Sehingga keputusan akhirnya ASDV resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia Belanda pada 23 Mei 1920. Kemudian, pada bulan Desember tahun yang sama, berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia dengan Semaun sebagai ketuanya. Nah, itu dia sejarah tentang berdirinya Partai Komunis Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah!